Shalom warga kerajaan. How to apply the gifts of the Holy Spirit. Bagaimana mengaplikasikannya? Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa judul kisah para rasul itu kurang pas ya. Seharusnya the acts of the Holy Spirit through the believer. Karena bukan cuma para rasul, ada yang bagian pelayanan diakonia seperti Stephen, seperti Filipus, through the believers. Jadi ada bagiannya Tuhan mengerjakan mujizat, kalau kita bagiannya adalah menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Sang Putra tidak bisa berbuat sesuatu sebelum dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa pekerjaan Bapa itu juga dikerjakan oleh Putra. Sebab Bapa mengasihi Putra dan menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan juga pekerjaan lebih besar, karena dia membangkitkan orang mati, maka Putra juga membangkitkan orang mati. Mari kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Saya memberikan salah satu contoh saja, yaitu membangkitkan putri Yairus dari kematian. Yesus mengatakannya itu tertidur. Jadi bagi Tuhan itu, dia sendiri mengatakan putra saja tidak bisa melakukan segala sesuatu, apalagi kita. Tapi ini rahasianya. Ketika dia pagi dan mencari wajah sang Bapa, Bapa berkata, putraku, raise up the dead. Begini caranya. Dan kemudian ketika dia memegang tangan daripada putri yang sudah meninggal itu, yang sudah dingin, sudah kaku, dan dia berkata, Talita kumi, anak perempuan, kukatakan kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu membuka matanya. Dan dia duduk, dan dia bangkit. Orang tuanya menjerit. Dan Yesus berkata, berilah dia makan. Kita tahu bagaimana ada satu istilah lucu. Monkey see, monkey do. Children see, children do. Dan kita harus punya childlike faith. Bagaimana kita melihat, mengaplikasikan. Kita melihat dalam keempat Injil. Kita lihat the acts of the apostle yang saya katakan tadi. The acts of the Holy Spirit through the believer. Maka kemudian kejadian yang sama itu ditiru oleh 3 orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam hal ini Simon Petrus. Satu kali dia dipanggil ke rumah seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas atau Tabita itu dalam keadaan sudah meninggal. Dan Dorcas ini meninggalkan begitu banyak kenangan indah. Dan semua orang menunjukkan pakaian yang diberi oleh dia, apa saja yang pernah diberikan, hidupnya jadi berkat. Rupanya tidak semua orang perlu dibangkitkan. Ada yang memang lebih baik meninggal saja. Tetapi Dorcas atau Tabita ini luar biasa. Petrus masuk ke ruangan itu. Dan dia ingat apa yang dilakukan Yesus. Pada saat itu dia memandang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Setelah itu dia melihat kepada tubuh yang sudah tidak bergerak. Dia berkata, Tabita kumi. Tentu saja dalam nama Yesus. Sebab kita tidak bisa melihat satu mujizat apapun. Bagian kita adalah cuma mengusir roh jahat dan kuasa Roh Kudus yang melakukannya. Menumpangkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Karena itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi camkan nama dikatakan Sang Putra. Putra tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali melihat Bapa sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Apply the gift of the Holy Spirit. Let His name be glorified. God bless you. Amen. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah terindah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau ambil alih tempat ini, seluruh setiap kami yang ada. Tuhan, urapi kami biar kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang perkasa.
atas segala raja. Haleluya. Mari kita mau terbang bersama Tuhan pagi hari ini. Karena setiap firman-Nya yang membuat kita kuat. Amin. Haleluya. Ku kan terbang. Bukan
bersorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Yesus. Kami hanya aman ada di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Kau Yesus Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau Raja kami baik, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami muliakan. Hanya Kau satu-satunya Allah yang hidup. Haleluya. Kami sembah Kau Allah yang hidup. Kau Yesus yang menyelamatkan kami, Kau Tuhan yang berkorban bagi kami. Hanya Kau Yesus Allah yang kami sembah, hanya Kau Tuhan Allah yang kami tinggikan. Hanya Kau Yesus, Raja segala raja, Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagimu, kami tinggikan namamu, sebab ajaib karyamu, dahsyat segala perbuatanmu bagi kami. Oh, haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagimu, kami mau tinggikan namamu, kami mau bermazmur bagimu, Kau Tuhan. Haleluya. Mari bermazmur bagi Dia, Raja segala raja, Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dahsyat segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu. Biarlah gunung-gunung memuja Engkau, biarlah umat Tuhan bermazmur bagimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, hanya Kau Allahku. Kami bersorak-sorai bagimu. Terima kasih Kau Allah yang hebat, Kau Allah penyembuh kami. Oh,
Engkau Tuhan yang bertahta atas kami. Makasih Yesus. Makasih Yesus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Dia Raja, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih buat kedahsyatan Tuhan, buat keagungan Tuhan, buat keajaiban Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menikmati buat kehadiran Tuhan,
menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berikan pengertian, pengetahuan untuk kami menangkap isi hati Tuhan, bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya jemaat semua dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya. Bisa lambaikan tangan? Oke, siap. Nah, saya punya sesuatu pagi hari ini. Apa ini? Kado. Ya. Setiap kita pasti senang kalau dapat hadiah. Bukan hanya anak-anak kecil, yang dewasa, lansia juga senang dapat hadiah. Nah, hadiah atau kado ini pasti memiliki di dalamnya ada sesuatu, gitu ya. Nah, sadarkah kita bahwa Tuhan sudah memberikan kita kado atau gift itu? Amin. Bahwa di dalam diri kita, setiap kita ada kado spesial yang Tuhan berikan buat kita, yang melekat di dalam diri kita. Saya punya satu, tapi Tuhan memberikan kepada setiap kita yang hadir pagi hari ini. Amin. Yang melekat di dalam diri kita. Nah, kita akan belajar apa isi kadonya ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang applying the gift ya. Dan saya mengambil maximize the gift. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ada kata yang di sini yaitu apa? Harta. Tetapi harta dalam KBBI ya, itu kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud. Kekayaan berwujud apa contohnya? Uang ya, aset yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, itu kekayaan yang berwujud. Uang, mungkin kita punya simpanan uang di bank, emas berapa kilo mungkin ya, yang kita simpan. Nah, itu kekayaan yang berwujud. Di Indonesia lagi seru-serunya kan, Dirjen Pajak yang ditangkap, berapa banyak kekayaannya? Itu kekayaan yang berwujud. Kekayaan yang disimpan begitu rupa, ternyata hasil dari korupsi, hasil dari keahliannya menyimpan sesuatu yang itu bisa sementara. Dikatakan bisa sementara, ternyata disimpan dimanapun. Ya, jika perbuatan tidak benar akan terbongkarkan. Itu kekayaan yang berwujud. Nah, coba apa yang terjadi? Kita mendengar berita bahwa bank di Amerika Serikat sudah tutup, ya. Ekonomi sedang digoncang. Orang yang punya investasi yang besar mulai ngeri-ngeri sedap nih. Kalau kita lihat berita, orang pada menarik apa? Investasinya, keuangannya.
Karena tahu bahwa kekayaan yang berwujud ini bisa saja hilang. Saya lihat berita di Kupang uang 2 miliar hilang. Dia marah-marah sama banknya. Yang disimpan begitu rupa bisa hilang dalam sesaat. Itu kekayaan yang berwujud. Nah, itu menggoncangkan kekayaan kita kalau tiba-tiba banknya kolaps. Wah, kita mau taruh uang di mana lagi ini? Kita mau invest di mana lagi? Sudah tidak aman. Bank apa namanya? SVB ya. Orang-orang yang punya invest apa istilahnya ya? Yang sekarang disimpan semua sudah lewat aplikasi sampai lupa namanya. Nah, orang kripto itu ya, wah, yang bisa menghasilkan uang cepat, invest yang banyak. Ketika dalam sesaat, dalam 48 jam saja bisa lenyap. Nah, itu kekayaan yang berwujud. Nah, Tuhan juga memberikan. Nah, karena saya waktu baca ini, wow, ada juga kekayaan yang tidak berwujud. Yaitu apa? Karunia dan bakat. Ya. Karunia dan bakat adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Gift yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak cukup hanya menciptakan kita dari debu tanah, dihembuskan, diberi tugas, selesai. Tetapi Tuhan memberi gift kepada setiap kita. Kita memiliki, ini ada karunia dan bakat yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Apa perbedaannya karunia dan bakat? Kalau persamaannya sama-sama itu pemberian Tuhan. Bedanya, kalau bakat itu sudah bawaan kita, ketika dilatih dan diasah itu dapat dikembangkan, ya. Nah, muncullah bakat yang ada di dalam diri kita. Misalnya bakat musik, ya. Saya kasih contoh anak saya, waktu saya hamil 5 bulan, itu ketika dengar suara drum waktu di aula SMKK, itu perut saya tergoncang, dia seperti melompat gitu ya. Ternyata tidak tahunya ya begitu jadinya. Melompat gitu ya. Jadi dengar musik ya, karena itu sudah menempel di dalam dirinya, tinggal diasah dan dibakat, itu menjadi hartanya. Harta yang tidak akan pernah hilang. Tidak ada kata pensiun. Karena itu melekat di dalam diri kita, itu bakat. Kalau karunia itu pemberian Tuhan diperlengkapi untuk tubuh Kristus, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan belajar pelan-pelan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Siapa bejana tanah liat? Kita, saudara dan saya ini bejana tanah liat. Tukang periuk membentuk bejana pasti punya tujuan khusus. Tukang periuk membuat kendi yang bagus untuk menjadi hiasan di rumah yang tinggi. Apakah untuk duduk? Tidak, tidak sesuai fungsinya. Tetapi digunakan pot yang besar untuk hiasan, diberikan bunga yang bagus. Nah, itu tujuan tukang periuknya. Ya, ini kursi didesain oleh orang yang punya tujuan, yang menciptakan kursi, tujuannya untuk duduk. Itu tujuan utamanya. Tapi bisa dipakai tidur, bisa dipakai meja, bisa dipakai apa saja. Tapi punya tujuan utama. Sang penjunan kita yaitu siapa?
Yesus Kristus mendesain kita, membentuk kita sebagai bejana, Tuhan punya tujuan khusus buat setiap kita. Dengan karunia, dengan bakat yang Tuhan berikan, Tuhan punya tujuan khusus. Nah, kita akan melihat apa kebutuhan dari bejana tanah liat ini. Atau apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ketika saya belajar, saya menemukan teori Abraham Maslow ini. Dia seorang teoritis, ya. Teoritis, dia menulis tentang teori hierarki kebutuhan manusia. Dia seorang psikolog dan dia juga seorang pendiri psikologi humanisme. Ya. Nah, kita akan bawa ini kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5. Bayangkannya bentuknya kayak begini ya. Nah, ini yang paling dasar. Ini yang paling dasar. Jadi yang pertama kebutuhan dasar fisiologi. Kebutuhan dasar fisiologi ini seperti makan, minum, tidur, pakaian, ya, tempat tinggal dan lain-lain. Ini kebutuhan dasar manusia. Nomor 1 ini dasarnya. Yang kemudian yang kedua, rasa aman. Setiap kita pasti menginginkan sebuah rasa aman, ya, aman dari sakit penyakit. Waktu COVID kita berusaha menjaga protokol kesehatan, kita menggunakan masker. Rasa aman dari kejahatan, kita berusaha melindungi diri kita supaya kita bagaimana kita tidak mengalami tindakan-tindakan kejahatan, ya. Kalau di Sumbawa ini lagi seru-serunya beberapa waktu yang lalu panah, ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar dan juga lihat di informasi sosial media atau berita bahwa di Sumbawa ini mulai tidak aman karena ada anak-anak muda geng-geng yang di informasi ibadah sudah disampaikan ada berapa geng-geng, ya, yang ada di Sumbawa ini. Nah, orang malam-malam jam 10 tiba-tiba kena panah. Rasa aman kita khawatir, saya nggak mau keluar malam dah. Karena apa? Takut kena panah. Ya. Jadi kondisi yang ada, tetapi karena aparat cukup sigap, jadi sudah beberapa ditangkap dan saudara tidak usah takut. Ya. Nah, ini rasa aman bagaimana kita melindungi, pemerintah berusaha dengan cepat bagaimana melindungi supaya masyarakat Sumbawa ini aman. Dan kita terus doakan supaya geng-geng ini dijamah Tuhan, ya. Anak-anak muda begitu banyak, mereka membutuhkan ini, sebetulnya 5 kebutuhan ini. Nah, itu rasa aman, ya. Nah, kemudian yang ketiga, sosial. Jadi kebutuhan sosial di sini dituliskan di situ afeksi, relasi, keluarga. Bahwa kita ini makhluk sosial, diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita di sini membutuhkan apa? Rasa sayang, rasa cinta, perhatian, baik dari orang lain, dari keluarga. Nah, ini kebutuhan kita. Rasa sosial itu kita memperhatikan, kita dikasihi dan mengasihi. Nah, itu kebutuhan kita. Coba saudara pulang salaman sama Pak Budi misalnya, pulang terus dia tidak noleh. Bagaimana respon kita? Wah, datang lagi. Marah. Karena kebutuhan kita diperhatikan. Itu kebutuhan dasar yang ketiga. Jadi kalau kebutuhan dasar yang pertama itu fisiologi, ya, dia terpenuhi, dia akan bisa yang kedua, rasa aman. Rasa aman sudah terpenuhi, yang ketiga, rasa sosial. Karena apa? Butuh dikasihi, dicintai. Aku sakit kok nggak dikunjungi, bagaimana? Nah, itu rasa sosial.
manusia rasa diperhatikan, ya, rasa simpati, empati itu ada di sini. Ini kebutuhan kita. Semua kita harus paham, wah dia caper, dia butuh perhatian, karena itu kebutuhan dasarnya. Yang keempat apa? Penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, bahwa setiap manusia, setiap kita yang diciptakan butuh dihargai. Makanya orang berusaha berprestasi, ya, ini harga diri. Sampai ada undang-undangnya, ya. Nah, jadi ini harga diri. Jadi kita membutuhkan penghargaan. Makanya bagaimana kalau anak-anak sekolah dibully, wah, tidak semangat lagi ke sekolah. Karena mereka punya kebutuhan apa? Penghargaan, pujian, diapresiasi. Nah, ketika kita punya anak, kita punya orang-orang di sekitar kita, mereka membutuhkan penghargaan. Kalau di dalam tidak dapat penghargaan, dia akan mencari penghargaan di luar rumah dengan cara bagaimanapun. Bisa jadi dengan cara panah-memanah itu supaya diperhatikan, supaya prestasinya hebat memanah gitu ya. Tapi yang disasar manusia. Nah, butuh penghargaan sebetulnya. Di rumah tidak dihargai, bawaannya dimarah. Akhirnya di luar. Nah, ini butuh pujian. Di keluarga kita, mari puji keluarga kita, kamu hebat. Ya, ada kesaksian teman saya, dia berusaha untuk masuk di ranking pertama. Di ranking pertama, dia sudah dapat nilai bagus. Kemudian bapaknya, oh biasa. Bagaimana hatinya? Sedih. Karena dia sudah berprestasi, berusaha supaya dihargai, ternyata tidak dapat penghargaan. Nah, tidak dapat penghargaan, dia menjadi kecewa. Nah, perlunya kita memberikan pujian kepada orang-orang sekitar kita. Suami istri saling memuji. Nah, itu sudah tertuang dari dulu. Saling memuji pasangan. Karena itu menjadi kebutuhannya. Kalau tidak dapat penghargaan ini, apa yang terjadi? Depresi, kecewa, bahkan juga ada yang bunuh diri karena dia tidak mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, ini perlu gambar diri. Kalau di secara kita rohani, perlu pemulihan gambar diri. Kadang kita merasa, kok aku seperti ini, kok aku tidak layak, kok aku tidak spesial, kok kondisiku seperti ini. Kita tidak dapat penghargaan. Sebetulnya sang penjunan kita memberi penghargaan kepada kita. Makanya perlu pemulihan gambar diri di bagian 4 ini. Kalau tidak, kehidupan kita itu tadi bisa stres, depresi, ada hal-hal karena kebutuhannya belum terpenuhi. Jika keempat ini sudah terpenuhi, maka yang kelima, apa? Aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, atau bahasa sederhananya bahwa kemampuan untuk menggunakan bakat, kemampuannya, talentanya untuk dikembangkan sesuai dengan tujuan. Nah, ini penting bahwa kita punya kebutuhan aktualisasi diri. Kita sudah diberi kemampuan oleh Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mengaktualisasi diri. Bahwa kita harus melakukan apa ya? Kemampuan yang ada di dalam kita ini dikeluarkan, ditunjukkan. Nah, ini kebutuhan kita. Misalnya orang bisa bermain musik, ya ayo praktekkan dengan melayani Tuhan dengan cara bermain musik. Nah, itu sebetulnya kebutuhan kita. Tuhan sudah desain manusia dengan kebutuhan ini. Jika kelima-limanya ini bisa terpenuhi, kita bisa maksimal seperti apa yang menjadi
penjunan itu tadi, kita bisa memaksimalkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa berfungsi bagi orang lain. Ini contoh di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 6, Bezalel dan Aholiab. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Yang ketiga, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bahwa Tuhan telah memenuhi dia dengan Roh Allah, ya, dengan Roh Allah dan dengan apa? Keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan apa? Keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini contoh Aholiab dan Bezalel. Dia diperlengkapi oleh Tuhan di dalam zaman Musa waktu itu di Israel. Untuk apa? Membuat tabut perjanjian, untuk mengukir, untuk membuat tembaga. Nah, ini Tuhan sudah memenuhi dia dengan rohnya, dan kemudian diperlengkapi dengan apa? Dengan pengetahuan, pengertian, ya, dalam segala macam pekerjaan. Ketika kita didesain oleh Tuhan di satu tempat, di gereja ini, pasti Tuhan memperlengkapi umatnya. Amin. Lihat di dalam Keluaran 35 ayat 34 sampai 35. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisama dari suku Dan apa? Kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Dia bukan hanya menjadi ahli tukang tembaga, perak, dan emas, tetapi Tuhan katakan menanam dalam hatinya keahlian untuk apa? Mengajar. Ketika kita mau melakukan yang menjadi bagian kita, Tuhan memperlengkapi. Bahkan Tuhan menambah-nambahkan kemampuan, karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ini contoh Aholiab dan Bezalel. Bukan hanya itu aja, dia juga membuat tenunan yang berwarna-warna dari segala macam kain. Untuk apa? Segala macam pekerjaan. Nah, ketika kita ditempatkan di Sumbawa, ketika kita diperlengkapi di GBI Rock ini, kita percaya bahwa ada harta karun yang terindah di dalam diri kita. Amin. Ada potensi-potensi yang belum dimaksimalkan, belum mau dikembangkan. Kita masih, ya biar tugasnya itu saja. Kan sudah ada bagiannya. Tidak usah kita cukup menjadi ini aja, tidak usah repot. Ingat bahwa Tuhan sudah desain kita, karena Tuhan punya
tujuan. Mimbar ini bukan saya pakai untuk duduk, tetapi dipakai untuk bisa meletakkan mic, meletakkan bahan khotbah. Untuk apa? Mempermudah. Jadi kita mau bahwa setiap kita yang hadir saat ini, ingat, ada harta, ada kado yang sangat mahal, yang tidak ternilai. Kita lihat karunia-karunia roh di dalam Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi setiap kita, hari ini mungkin ada 70 atau 80 orang yang hadir di tempat ini, Tuhan telah memberikan karunia yang berlain-lainan. Tidak sama. Ada yang diberi karunia untuk mengajar. Tadi mungkin di depan waktu asar, ya, karunia apa? Wah, ketika berkata-kata itu penuh hikmat, perkataan yang menyembuhkan. Ketika salaman, apa kabar? Orang langsung tes. Ya, itu karunia. Jadi kita harus tahu apa karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Jika kita tidak gunakan, kita tidak akan tahu apa yang menjadi karunia kita. Berlain-lainan. Atau di sini juga masih ada yang saya tidak tahu karunia saya. Ada? Ada ya? Aku tidak tahu ini karuniaku apa ini ya. Nah, kita belum menemukan mungkin ya karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Ada begitu banyak karunia-karunia yang ada di dalam kita. Bahwa setiap kita punya karunia yang berlainan. Ya. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kalau saya lihat bahasa BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari ya. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan berdasarkan kemampuan kita. Kalau saya mungkin mampu menanggung 5, Ratna baru bisa menanggung 3. Nggak usah marah, karena dia mampunya 3, kita paksa 5, jerit nanti. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, saya habis ini langsung jos ke Pelampa. Waduh, begitu ya. Kenapa? Ya, saya tahu kemampuan saya, karena di sana tidak ada orang, mereka ingin berdoa untuk Pak John dan sekeluarga, terus mau berdoa sendiri, nggak ada pemimpinnya. Waduh, ya, saya jos habis khotbah langsung ke sana. Mereka mau diundur, begitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang nggak sanggup, nggak usah dipaksa. Karena apa? Nah, sesuai dengan itu tadi dikatakan dengan iman kita, dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan, kita pergunakan. Berikutnya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Katakan sama-sama, kepentingan bersama. Bahwa setiap kita diberi karunia kemampuan yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk kepentingan bersama. Nah ini, tujuan Allah memberikan karunia roh kepada kita. Bukan untuk gaya-gaya, saya hebat. Bukan untuk supaya kita dapat penghargaan, karena tadi kebutuhannya dihargai. Tetapi tujuan Tuhan adalah untuk kepentingan bersama. Ketika kita menyembah Tuhan, ada yang bernubuat. Tujuannya untuk membangkitkan jemaat, iman jemaat, ya, untuk membangun jemaat, untuk kepentingan bersama. Dan juga untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Mungkin ada yang dikaruniai karunia kesembuhan.
Bukan supaya aku bisa hebat sakti, supaya aku bisa. Tidak. Untuk ini kepentingan bersama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu tujuan karunia rohani. Lalu bagaimana supaya saya bisa mengetahui karunia rohani? Minggu lalu Pak Tudi sudah menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan. Saya hanya memberikan ilustrasi. Siapa yang ada di gambar ini? Halo? Ya, saya harap ada suaranya supaya nggak ngantuk ya. Siapa ini? Oke, Tante Teresia. Teresa ya, kalau Teresia yang di belakang. Ya, semua pasti tahu ini Mother Teresa. Dia adalah seorang biarawati. Ya, dia biarawati dan kemudian dia menjadi guru. Setelah dia menjadi guru, dia melihat hatinya bergejolak, hatinya marah ketika melihat ada banyak orang-orang miskin yang dia lewati. Untuk mengetahui karunia kita, apa yang membuat hatimu marah? Marah dalam arti ketika melihat situasi dan kondisi seperti Mother Teresa. Kenapa orang-orang miskin ini begitu banyak? Tidak ada yang melayani. Mereka kelaparan, mereka sakit, banyak penyakitnya. Tidak ada yang ngurusin. Hatinya bergejolak dan muncul belas kasihan. Akhirnya dia punya passionnya ada di sini, sehingga dia bisa dikenal seluruh dunia. Karena apa? Kemarahannya dia itu. Ya, ini Mother Teresa. Bisa kira-kira tahu ini siapa? Ya, siapa? Musa, betul. Musa ini ketika sudah dewasa, dia ada di Mesir. Dia marah. Marah kenapa? Karena bangsanya dipukuli. Hatinya dia marah. Kenapa ini saudara-saudaraku ini mengalami seperti ini? Ya, kemarahan dia. Sampai dia juga melakukan kesalahan, dia membunuh. Tetapi dari kemarahannya inilah dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Saya juga pernah marah ya, waktu awal-awal di sini dengan anak-anak remaja muda, mereka bercerita, aku di sekolah diginikan, rasanya tidak terima. Saya baru sadar kemarahan itu ternyata menjadi sebuah visi. Kapan saya punya sekolah ya, yang bisa menampung anak-anak, mengajarkan karakter yang baik. Dan puji Tuhan, dan itu terjadi. Itu masih saya zamannya sama Faber. Kalau yang saudara-saudara yang lama di sini, kan kita antar jemput anak-anak remaja. Jadi mereka suka curhat, pulang sekolah masih pakai seragam. Mereka cerita di begini kan begitu. Itu kemarahan besar. Sampai kepingin masuk ke sekolah-sekolah itu bagaimana jalannya. Ternyata itu menjadi sebuah visi. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Mungkin tidak Bapak Ibu semua melihat kemiskinan yang terjadi. Tuhan punya karunia untuk memberi, karunia memberi. Ayo kita kasih makan orang-orang miskin ini. Itu pergunakan. Apa yang membuat kemarahan kita lihat? Waduh, kok pengumuman di gereja begitu-begitu aja ya? Marahlah. Supaya apa? Ayo, karena kamu punya kemampuan di situ. Garap. Nah, kemarahan itulah yang kita lihat. Oh ya, aku punya hati. Di anak-anak. Mungkin aduh repot di anak-anak. Tapi aku suka di anak-anak. Ayo. Aktifkan itu karunia yang ada di dalam diri kita. Ya, mungkin lansia kasihan, Cilinda sendiri. Ayo. Saya punya hati untuk di lansia ini kita kunjungi, kita ajak jalan-jalan, kita obati, misalnya seperti itu. Ayo, itu ketika kemarahan bergejolak, hatimu bergejolak, kerjakan itu. Karena disitulah mungkin ini, karena kita lihat bahwa itu menjadi sebuah
visi yang besar, karunia yang besar. Dan bukan hanya berdampak di gereja ini, tapi bisa berdampak bagi dunia. Yang terbeban dengan anak-anak muda, kita lihat di luar sana, ya, saudara, mimbarnya bukan hanya seperti saya di sini. Mimbarnya juga bisa di tempat kerja, ya, di bengkel, di mana itu mimbar kita. Kita bisa mengaplikasikan, mengembangkan karunia yang memaksimalkan. Aku hanya bisa atur kursi, nyapu, karunia melayani, diaturkan, dibantu, mengangkat-angkat. Nah, walaupun kita punya keterbatasan, ingat, ketika seperti Aholiab dan Besalel, ketika dia mau Tuhan perlengkapi dia, dipenuhi dengan roh, diperlengkapi apa? Pengertian, diperlengkapi dengan pengetahuan. Saya kemarin lupa diceritain sama Cilidia bahwa anaknya Ibu Sumianti, ya, Monik, boleh saya cerita sedikit? Saya lupa minta fotonya di depan ini mau ditayangkan. Ya, anak kita Monik, anak dari Ibu Sumianti, dia kalau waktu, karena TK-nya dulu di Tunas Daud, ya, di Tunas Daud dia suka menggambar juga, senang bermain musik. Tetapi sampai SMA sekarang terasa bahwa dia punya karunia untuk menggambar, melukis. Saya itu lupa, sudah di sini mau ketemu lupa. Ada gambarnya, dia masuk di 10 besar, ya. 10 besar tingkat apa? Surabaya. Internasional arsitek. Dan siapa ini? Saingannya itu mahasiswa-mahasiswa. Dia menggambar sangat bagus sekali, sangat bagus. 10 besar, dan dia menggambar istana dalam loka. Wah, keren kalau ada gambarnya. Saya itu sudah di sini lupa dieksekusi. Ya, bisa kirim ke Astin mungkin. Nah, itu bakat karunia yang menempel, dan bahkan ketika dilatih dan diasah, itu bisa mengentak, bisa membawa berdampak bagi masyarakat, bagi dunia. Bahkan mungkin bisa dikejar oleh uang, dilirik. Tetapi itu bukan prioritas. Itu bukan prioritas. Nah, saya ajak bagaimana kita gelisah hati kita. Kalau kita tidak gelisah, kita diam saja. Perlu kita beri tanya-tanya. Apakah aku sudah berfungsi? Lihat yang tentang talenta, yang 3 hamba itu diberikan 5 talenta, ya, 2 talenta dan 1 talenta. Karena yang 5 ini berusaha dan terus berusaha, akhirnya menjadi 10. Yang dikasih 2 berusaha dan berusaha menjadi 4. Yang 1 tidak berusaha. Aku hanya bisanya asal aja, biar sudah. Dia tidak mau kembangkan. Dia tanam apa yang dikatakan pemiliknya, enyahlah, ya, dicampakkan, tidak ada gunanya. Kita tidak mau seperti itu. Ketika kita mulai menggunakannya, itu kemampuan yang lebih dan lebih lagi itu akan ditambah-tambahkan ke dalam diri kita. Ya, ketika dulu saya sering minta tolong desainkan baliho, lama-lama kok saya minta tolong terus, ya. Gak ada orang nggak mau kita belajar, kepepet. Nah, akhirnya kita berusaha belajar desain. Sekarang sudah gampang, lihat-lihat di YouTube kita berusaha desain. Akhirnya ya bisa sendiri, nggak usah minta tolong orang. Karena itu tadi gelisah, goyang, kepepet, marah. Kita mencoba dan berusaha, bisa. Nah, itulah. Nah, 1 Korintus 14 ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh
terutama karunia untuk bertumbuh. Ini karunia apa saja ya? Yang saya catat, kejarlah apa? Kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Jadi karunia tidak hanya, semua kita sudah dapat ini satu-satu. Apa yang harus kita lakukan? Diusahakan untuk membukanya. Dibuka. Isinya apa ya? Boleh buka, baca. Isinya bukan permen hadiah. Karunia nubuat. Ya. Jadi saya tulis ada banyak karunia nubuat. Mungkin di dalam ruangan ini Tuhan sudah memberikan karunia nabi kepada kita di sini. Itu kalau di KK ada tesnya ya. Sudah ada yang mengisi 100 sekian, sudah menemukan karunianya. Kalau belum nanti dicoba ya. Waduh banyak sekali ini, males aku bacanya. Ada juga karunia yang kosong. Kok nggak ada karunianya, ini blank. Nah, kita ini usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia, harus diusahakan. Wah, ketika mungkin berdoa, nanti kamu begini-begini, nggak tepat, salah. Nggak usah lagi deh aku karena nggak tepat. Ini namanya belajar, tapi harus dibimbing oleh pemimpin rohani. Saya dulu belajarnya begitu, ketika kita di sekolah teologi gini. Terus doa sama-sama, apa yang didapat silakan ucapkan. Di sini kita belajar, pasti kan ada pesan di sini, diucapkan. Ya, pemimpin rohani ini kan sudah tahu ya. Oh bukan, ini bukan, dikasih tahu, diajar dan diberitahu ketika salah. Nah, di KK kita bisa maksimalkan dengan menyembah Tuhan, muncullah karunia memperhatikan, karunia menasehati ada di KK. Karena apa? Kita sedang di lingkungan kecil itu, kita sedang mengaplikasikan. Contoh, ketika kita sakit, misalnya saya sakit, doakan mama nak, mama sakit ini, sakit apa ma? Doakan mama ya. Anak belajar untuk berdoa di rumah, doakan nenek yang sakit, doakan. Di kakak juga begitu, kita berlatih untuk mengaplikasikan karunia, latihan memimpin pujian, latihan bagi sharing. Ketika ada saudara yang sakit di situ kita doakan. Ketika ada teman yang kekurangan kita berusaha membantu. Nampak nanti karunia-karunia di sini saya tulis hadiahnya ini sih di dalam kotak itu ya. Nah, coba saya catat. Ada karunia nubuat, melayani, mengajar, menasehati. Kita yang mana ya? Tapi saya tidak menjelaskan satu-satu. Ada yang memberi, memimpin, menyatakan belas kasihan, perkataan hikmat. Karunia iman, kesembuhan, mujizat, membedakan roh. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, gembala, rasul, penginjil. Ya ini saja yang saya catat. Mungkin ada lagi yang lain, bakat-bakat dan karunia. Tujuannya untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Saya merindukan bahwa seluruh jemaat di tempat ini kita berfungsi. Katakan apa? Kita berfungsi. Ayo maksimalkan apa yang kita miliki. Jangan kita hanya pendam, tapi kita maksimalkan kemampuan. Saya bisanya memasak. Waktu saya bisa buat kue loh. Nanti di sekolah minggu saya kasih kue ya. Iya. Belajar, kasih kue. Kuenya enak. Nah, lama-lama kuenya jadi enak. Akhirnya banyak orang pesan di situ dah, pesan. Akhirnya berkembang, menjadi usaha. Keuntungannya nanti bisa memberkati. Punya karunia memberi. Kan Pak Arifin bilang kalau nggak memberi sakit semua badannya. Nah itu semoga ada di sini juga begitu ya.
Kalau nggak mau beri sakit badannya gitu ya. Berarti terus aku nggak mau memberi karena saya tidak punya karunia memberi. Ya, itu harapan bagaimana semua jemaat diaktifkan. Anda gelisah melihat yang di depan-depan ini, ayo, aku punya karunia, aku malu suaraku, ya. Nanti akan dilatih. Bagaimana supaya kita bisa melaksanakan, ya? Ingat, itu ketika aku belum tahu apa karuniaku, yang pertama berdoa, minta kepada Tuhan. Pasti ada karunia yang diberikan. Kemudian, apa yang membuat hatimu gelisah? Kemudian di dalam hari-hariku kok pelayanannya arahku kok kesini aja ya. Orang kalau curhat itu enak, senang. Nah, itu pemerhati. Karunia perkataan hikmat, membangun jemaat. Nah, itu karunia. Kemudian diteguhkan oleh pemimpin. Nah, ketika diteguhkan pemimpin, iya. Karena pemimpin ini istilahnya sudah punya pengalaman gitu ya, pengalaman dengan Tuhan, pengalaman dengan banyak, sehingga ketika diteguhkan itu yang menjadi keyakinan bahwa iya karuniamu di sini. Nah, saya rindukan bagaimana jemaat di tempat ini. Mari bersama-sama untuk kita maksimalkan, kita apply the gift, karunia yang ada di dalam diri kita, kadonya dibuka. Misalnya saya memberikan kado ini, aku pengen tahu isinya, atau biar aku sudah punya kado itu, pasti harus dibuka dan dipergunakan. Kalau tahu yang memberi, nggak akan dikasih lagi kalau nggak dibuka ya. Nah, mari seluruh jemaat GBI Rock Sumbawa, mari kita bersama-sama maju pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya pastikan bahwa semua jemaat punya hati untuk melayani Tuhan. Saya ajak tim musik. Mari kita berdoa sebelum dipimpin perjamuan komunitas. Ya, Yesus. Terima kasih. Mari serahkan hati kita pagi hari ini. Mungkin kebutuhan dasar kita masih belum terpenuhi, sehingga kita belum mampu memaksimalkan, mengaktualisasi diri kita untuk melayani Tuhan. Yes. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber kasih, Engkau yang memenuhi kebutuhan hati kami. Kalau hari-hari ini hati kami sedang gelisah, kalau hari-hari ini hati kami sedang digoncangkan oleh sesuatu, berbicaralah Tuhan buat kami. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah kami, kami merindukan itu Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami. Kalau mungkin kami masih kebutuhan kami sering tidak dihargai. Kami sering mengalami hal-hal yang membuat lemah, membuat minder, membuat malu. Hari ini kamu katakan bahwa aku berharga di mata-Mu Tuhan. Aku spesial bagimu Tuhan. Tuhan desain saya serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada orang yang tidak berharga. Bahwa kami ini spesial Tuhan. Sebab itu kami mau memberi hidup kami, hati kami hanya untuk Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Mungkin seringkali di rumah tidak mendapat penghargaan. Seringkali di rumah hanya mendapat amarah, mendapat celah. Tuhan, pulihkan hati kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Mungkin suami kami tidak memberi penghargaan atau pujian. Keluarga menjauhi. Tapi hari ini mau katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memulihkan setiap hati jemaat-Mu malam pagi hari ini dalam nama Yesus, supaya kami maksimal. Mungkin kami pernah kecewa Tuhan, kami pernah terluka dengan orang lain. Hari ini kasih-Mu, kami mau mengejar kasih, yaitu pribadi-Mu sendiri Tuhan. Ketika hidup kami dipulihkan,
karakter, dan karunia kami berjalan seimbang Tuhan, sehingga orang melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati jemaatmu di tempat ini, kami mau melihat orang-orang mulai gelisah Tuhan, untuk melihat pekerjaan besar di Sumbawa ini. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan Tuhan. Pakai kami Tuhan, ladang-ladang misi yang besar yang sedang dipersiapkan. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dan Roh Kudus Engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur supaya kami bisa melayani. Sudah semua? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa. Firman-Mu sudah Kau sampaikan di tengah kami. Biar semua apa yang kami dengar kiranya termeterai di hati kami. Biarlah kesukaan kami umat-Mu merenungkan firman-Mu. Kiranya karunia-karunia yang Tuhan tetapkan di hati kami. Kami bisa kembangkan. Oleh sebab itu Roh Kudus meteraikan semua firman. Kami sadar bahwa oleh kekuatan firman-Mu lah kami bisa mampu menjalani kehidupan untuk hari-hari ke depan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Berkat kesehatan, kekuatan, kemampuan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena menebus semua pelanggaran, dosa kami, kutuk kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin ada hal-hal selama ini perjalanan kita di luar firman Tuhan. Sebab yang tahu hidup ini saudara dengan Tuhan. Saudara dan saya dengan Tuhan. Kalau ada minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Semua masa lalu kami sudah selesai. Sudah Engkau tanggung semua di atas kayu salib. Kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu. Pribadi-Mu sendiri. Engkau berkata, selesai. Mari angkat roti di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Arabasaka pataka, barabasika rapataka. Arabasika, mungkin saudara yang sakit, apapun itu yang kau alami. Waktu saudara makan roti ini, percayalah, engkau sudah sembuh. Haleluya. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Darah-Mu, kami tahu di dalam darah ada nyawa. Darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah yang memprotek kami siang dan malam. Bahkan darah yang menghancurkan kekuatan lawan kami atau musuh kami. Darah menyelamatkan. Darah memulihkan. Oleh kuasa darah mentahirkan segala sakit penyakit. Haleluya. Dan aku saudara Yesus. Begitu dasar dan ajaib. Mari angkat cawan kita di atas kepala kita. Percayakah saudara? Cawan ini darah Kristus. Darah yang menyembuhkan. Darah yang mentahirkan. Darah yang menghubungkan antara Bapa Surgawi dengan saudara dan saya dipulihkan kembali. Haleluya. Haleluya. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini
merupakan persekutuan intim bersama darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari bebaskan rohmu, mari kita sembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa. Haleluya. Vipakarabasana, bebaskan rohmu. Vipakarabasana ramohu. Vipakarabasara basini karalabasara. Ini kami umat pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur tubuh dan darah-Mu. Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Ralabasene krepa ralamasana. Vipakarabasara basene karabamu. Vipakarabasara boho. Vipakarabasara basana. Haleluya. Terus maximize semua karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami dekat intim dengan Engkau, maka karunia-karunia itu akan mengalir dalam hidup kami. Oleh karena itu Engkau ajar kami Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, agar kami mau terus intim dengan Engkau, terus dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau. Sehingga apa yang ada padamu Engkau salurkan pada kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu arti ini Tuhan. Tambahkan pewahyuan yang lebih lagi dalam hidupnya. Supaya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih juga dengan roti dan anggur. Yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau sudah mau merelakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk menebus kami Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu kami dilayakkan Tuhan. Sehingga menjadi anak-Mu, menjadi sahabat-Mu Tuhan. Bahkan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau Tuhan terus menjadi saksi. Dan kami terus memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada. Menjadi saksi hidup. Dan kami terus berdoa. Agar se-Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami tahu Indonesia sehat. Indonesia pulih. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari segala kuasa-kuasa iblis yang mau mencoba menguasainya. Menang di atas segalanya. Tidak ada yang bisa menguasai Indonesia kecuali kuasa Tuhan yang bekerja. Kami percaya Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Yesus semua rakyat Indonesia pada satu saat akan menyebut Engkau sebagai Yesus Tuhan. Mengalami Tuhan dimanapun mereka berada. Di pasar-pasar, di ladang-ladang, di pantai pesisir-pesisir. Kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan dengan roh-Mu yang bekerja. Pentakosta akan terjadi yang ketiga kali di Indonesia. Kalau di Soe sudah pernah terjadi. Kami percaya hari-hari ini di seluruh Indonesia akan mengalir kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan jamah Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Tambahkan hikmat terus di dalam menangani bangsa Indonesia yang begitu banyak dengan politiknya, dengan keuangannya, dengan semua pendidikan dan lainnya Tuhan. Berikan hikmat pada para menteri dan juga semua yang bertugas Tuhan dalam menangani semuanya ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah dalam masa persiapan pemilu tahun 2024 ini, kami percaya tidak ada kuasa-kuasa yang bisa menyusup. Dalam nama Yesus
baik kuasa pemberontakan, kuasa yang mencoba menggagalkan, yang mencoba porak-porandakan semua pemilu, kuasa korupsi kami hancurkan di dalam nama Yesus, kolusi kami hancurkan dalam nama Yesus, tidak akan terjadi. Kami tahu Tuhan sendiri yang memegang kendali atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati setiap TNI Polri Tuhan yang pegang peranan hari-hari ini di dalam menegakkan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah mereka benar-benar berpegang pada prinsip dan apa yang menjadi yang mereka dapatkan Tuhan. Agar mereka sungguh-sungguh mengerjakan dengan takut akan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh mengasihi rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini banyak sudah terbongkar narkoba dan lain-lainnya. Sehingga yang menyebabkan 18.000 orang jiwa-jiwa yang meninggal tahun 2022. Kami mohon berikan hikmat, ketegasan, dan juga Tuhan memberikan transparansi. Mereka bisa memberantas sampai ke akar-akarnya semua yang mencoba dengan menyusupkan barang-barang yang tidak benar ini Tuhan. Narkotika dan semuanya sejenisnya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, kami memberkati Sumbawa Tuhan. Sumbawa penuh dengan kemuliaan. Kami percaya di jalan-jalan, di pantai-pantai pesisir, di pasar-pasar akan mengalami Engkau Tuhan. Dan kami ada di dalamnya, kami ikut di dalamnya dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat Tuhan, dengan karunia-karunia yang kami aktifkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan misi. Kami mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang Kau pakai sebagai hamba-hamba-Mu, Kau pakai dengan luar biasa, berikan passion kepada mereka Tuhan atas jiwa-jiwa. Agar mereka terus menginjil, terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada passion, ada roh yang menyala-nyala yang membuat kami marah. Melihat orang-orang sakit, orang-orang yang terlantar, orang-orang tua yang tidak hidup dalam kebenaran, orang-orang yang dalam kesusahan. Ada passion, ada kemarahan ilahi yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau memberikan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Juga kami akan memberi persembahan umum Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami beri dengan sukacita di hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Doa puasa setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi bertempat di Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud, pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa rungan? Ya, hari ini kita luar biasa sekali. Aser yang bertugas adalah pekerja senior. Kita beri aplaus kepada mereka. Ini dua dan tiga, luar biasa sekali. Selamat datang kepada Bapak Nyoman Rake Artane dan Ibu Hatmah yang baru pertama kali beribadah bersama kami di sini. Kami rindu untuk datang di minggu-minggu berikutnya.
Berikutnya berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga hari Sabtu kemarin tanggal 18 Maret 2023 jam 6 sore, Ibu Happy Mulyani atau yang kita kenal dengan Cip Toko Sukses di usia yang 91 tahun Masehi, dan artinya itu 93 tahun penanggalan Tiongkok. Nah, akan diadakan ibadah penutupan peti siang ini, hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 jam 11 WITA. Bertempat di rumah duka Toko Sukses Jalan Diponegoro, Sumbawa Besar, dan akan dilayani oleh GPI Rock Sumbawa. Kami menghimbau dan berharap seluruh pekerja dan jemaat GPI Rock Sumbawa untuk hadir pada ibadah penutupan peti jam 11 siang ini. Berikutnya akan ada ibadah penghiburan nanti malam jam 7 sampai jam 8 malam di rumah duka dan akan dilayani oleh GBT Ebenezer. Dan ibadah penghiburan besok hari Senin tanggal 19 Maret jam 7 sampai jam 8 malam di tempat yang sama akan dilayani oleh GPI Rock Sumbawa. Dan pada hari yang sama jam 9 malam jenazah akan diberangkatkan untuk dimakamkan di Surabaya. Berikutnya sehubungan dengan kelonggaran secara bertahap ya COVID-19, jadi kita sudah tidak lagi mewajibkan untuk menggunakan masker saat beribadah. Tapi kalau tetap mau pakai masker, monggo, terutama yang ada gangguan kesehatan dan juga terlanjur nyaman dengan memakai masker ya. Tapi jangan lupa kalau makan minum lepas itu masker. Berikutnya yang terakhir, siang ini kita juga akan ada donor darah. Tagana Raja Wali bekerja sama dengan PMI dan Pabrik Es Dharma Raya dengan tema setetes darah kita berarti untuk mereka. Hari ini 19 Maret jam 9 sudah berlangsung sampai jam 1 siang. Dan yang menarik bukan tujuan utama ya, ada door prize-nya. Demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Allah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Kasih kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menangkap visi Tuhan dalam kehidupan kita, dapat menangkap apa yang Tuhan berikan, yaitu kado spesial buat kita, bahwa kita adalah spesial dan unik. Dan biarlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi berkat buat dimanapun kita berada dan dengan siapa kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah itu semua. Bagi yang percaya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.